Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua, kita mulai dulu pertemuan siang ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sehat ya Pak ya. Lama kita tak jumpa, ketemu kembali siang hari ini. Kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Seingat kami di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang ada satu ayat di surat yang semua kita hafal, tepatnya di surat Al-Baqarah yang ada di dalam poin ayat kursi. Di situ dikatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Itu Pak ya. Kalau bahasa kitanya begini, ada nggak sih nanti kelak di hadapan pengadilan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Adil, pengadilan ini di hadapan Dia, adakah orang yang bisa memberikan pembelaan? Kira-kira Pak jawabannya Pak, di hadapan pengadilan Allah, ada nggak seorang pun yang bisa memberikan pembelaan? Jawabannya iya Pak, ada nggak? Tidak Pak. Di hadapan pengadilan Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan pembelaan Pak. Mungkin Bapak dalam pikirannya langsung berpikir, Ustadz, bukannya ada syafaat Rasul, nanti dulu. Gitu Pak ya. Tapi intinya apa tadi? Di hadapan pengadilan Allah tidak ada satupun apa tadi Pak yang bisa memberikan apa? Pembelaan. Sampai-sampai dalam hadis yang sering kita dengar, Rasul sendiri pun menyapa putri beliau, ya Fatimah binti Muhammad. Kalau bahasa kitanya, wahai Fatimah. Makasih Pak. Wah mantap, airnya cakep ya. Wahai Fatimah, kata Nabi, beramal engkau Fatimah. Kalau bahasa kerennya orang Jakarta bilang, wahai Fatimah, sebagai putri Rasul, kamu nanti kelak di hadapan pengadilan Allah, saya ini sebagai ayah, bahasa kita ya nggak berkutik ya Pak ya, nggak bisa membela sedikit pun. Sampai Rasul sendiri melanjutkan, wahai Abbas, wahai Sofiyah, paman bibinya Rasul, beramal di hadapan pengadilan Allah, Muhammad sebagai ponakan tidak bisa Bapak memberikan pembelaan. Nah, cuman ayat kursi ini melanjutkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa apa Pak? Illa apa? Illa biiznih. Memang betul nggak ada yang bisa memberikan pembelaan. Tapi ayat ini mengecualikan ada beberapa yang Allah berikan hak istimewa untuk bisa memberikan pembelaan. Kira-kira Pak, ada yang Bapak Ibu tahu nggak? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat pembelaan? Apa ya saya Pak? Apa? Rasulullah, bagus. Siapa lagi Pak? Al-Quran, bagus. Siapa lagi Pak? Orang-orang soleh. Oke, apa lagi? Banyak macam lah. Tapi semua mereka tadi, termasuk Quran, termasuk Rasul, bahkan Quran sendiri, apakah hadir menjadi syafaat bagi semua orang enggak Pak? Enggak. Buat siapa? Buat orang, bukan yang baca Pak, buat orang yang bersahabat dengannya. Kalau cuma baca doang enak amat.
Apa tadi? Bersahabat dengan Quran. Karena bunyi hadisnya itu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Syafaat bagi siapa tadi? Yang bersahabat dengan Quran. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Ustaz, seperti apa orang bersahabat dengan Quran? Gampang Pak contohnya. Nih, HP kita ini. Kita dengan HP ini baca apa bersahabat? Bersahabat ya Pak ya. Kira-kira Bapak dari rumah berangkat ketinggalan HP-nya belok lagi nggak? Hah? Belok lagi. Kalau istrinya ketinggalan, suruh naik Grab nyusul kan? Ya kalau istrinya ketinggalan disuruh naik Grab nyusul ya Pak ya. Tapi kalau HP tinggal belok lagi Pak. Nah, kebutuhan kita dengan HP seperti itulah yang dimaksud dengan bersahabat dengan Quran. Ya, yang seperti ini yang nanti Quran datang menjadi syafaat. Artinya syafaat enggak, Quran enggak datang ucuk-ucuk gitu aja jadi syafaat. Rasul juga begitu. Tidak begitu saja dari syafaat buat kita. Kapan Pak? Meneladani beliau, ngikutin sunnah beliau, baru beliau menjadi apa? Syafaat buat kita. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa memberikan pembelaan di hadapan pengadilan Allah kecuali mereka yang mengantongi izin, dan mereka tidak sembrono ngasih syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Yang jadi pertanyaannya sekarang Pak, seperti apa yang Allah ridhoi supaya dapat syafaat? Enggak ada jawabannya kecuali satu Pak. Orang yang Allah ridhoi untuk diberikan syafaat oleh Rasul hanyalah orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang senantiasa menjaga apa? Imannya, tidak melakukan dosa-dosa yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Jadi nggak ada jawabannya kecuali satu Pak, jaga iman, rawat iman, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan dosa besar, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Oke, jadi walaupun Fatimah putri Rasul, Rasul nggak berkutik Pak kalau beliau nggak beramal. Walaupun Abbas paman Rasul, Rasul nggak bisa membelaan kalau beliau tidak beramal. Apalagi kita Pak ya, yang ibu kotanya sebentar lagi dipindahkan ini. Jauh panggang dari api ya Pak ya. Ustadz, iya, kan nanti muncul pertanyaan nih, mumpung lagi rame nih ya. Karena saya juga banyak ditanya Pak akhir-akhir ini, Ustadz bagaimana menyikapi yang rame di Facebook, di WhatsApp, di YouTube, fenomena tentang perdebatan hari ini tentang nasab Rasul ya Pak ya. Rame ya sekarang ya. Nasab itu bahasa kitanya apa Pak ya? Silsilah keturunan ya. Oke. Kalau dibilang nasab Rasul dari pihak laki-laki sebagai patrilineal, Rasul nggak punya. Tapi Rasul punya garis keturunan dari Ali bin Abi Thalib sebagai mantu Rasul, yang mana beliau menikahi siapa? Putri Rasul yang bernama Fatimah. Dan masih ada lagi yang lain, bukan hanya keturunan Fatimah doang. Karena Rasul juga punya putri namanya Ummu Kalsum, termasuk juga Zainab, kedua termasuk Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Itu punya anak juga Pak, punya keturunan juga. Termasuk juga putri Rasul yang bernama Zainab juga punya keturunan lagi. Jadi nasab Rasul yang konon katanya hari ini bisa dikatakan, dan jujur sudah mereka mengakui, mereka dinamakan dengan Alawiyin. Pernah dengar nggak Pak? Alawiyin. Atau orang Indonesia bilang dinamakan dengan Alawi. Apa tadi? Alawi. Disebut Alawi atau Alawiyin karena memang moyang mereka dulu siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Maka dibilang Alawiyin, bukan Muhammadiyin. Apa tadi? Alawiyin. Nah, nasab mereka ini terjaga. Dan dari zaman dulu sampai hari ini ada lembaga khusus yang menanganinya. Dikenal dengan nama, seingat kami itu, Nuqaba. Jadi ada semacam lembaga resmi mulai dari zaman dulu sampai Khilafah Utsmani,
Sampai ke tanah air hari ini ada yang namanya nuqaba yang khusus memperhatikan silsilah nasab mereka ini. Nah, nasab-nasab ini tadi memang ada di antara mereka yang betul-betul terjaga nasabnya, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang kemudian memalsukan nasabnya. Nah, seperti apa dan bagaimana ini bukan wilayah kita, karena ada lembaga khusus yang menanganinya. Tapi yang ingin kami komentari, karena ini nanti mungkin ada yang bertanya, oh kan lagi ramai sekarang ini tentang nasab siapa itu Pak? Ba'lawi ya, Ba'lawi. Terlepas itu benar atau tidaknya, terlepas itu sahih atau tidak nasab tersebut, tapi yang pastinya ada satu komentar Pak. Apa itu San? Musuh Islam ketika ingin menyerang Islamnya, maka akan banyak perlawanan Pak. Siapa yang akan melawannya? Semua umat Islam. Maka mereka mengkerucutkan lagi, ingin memusuhi nasab Rasulnya. Terlalu banyak yang mereka akan temui perlawanan. Nah, akhirnya mereka menemukan satu celah yang hari ini kita kenal dengan nasab Ba'lawi tadi yang katanya diperagukan seperti itu. Jadi sebenarnya Pak, kalau hemat pendapat kami, ada pepatah mengatakan begini, kalau nggak dapat kepalanya, pegang apanya Pak? Ekornya. Nggak bisa memusuhi Islamnya, maka mereka musuhi apanya? Silsilahnya. Jadi gitu. Nah, sayangnya akhir-akhir ini yang tadinya cuma satu nasab tadi yang katanya terputus tadi itu, narasi yang berkembang hari ini semua disalahkan. Narasi yang berkembang hari ini dibenturkan antara kita nasionalis dengan nasab Habib kata mereka. Sehingga akhirnya muncullah anti Arab, muncullah anti Yaman dan sebagainya. Karena apa tadi? Enggak dapat kepalanya, apa tadi Pak? Pegang ekornya. Betul. Kita harus banyak yang perlu dikoreksi tentang perilaku masyarakat kita yang melampaui batas kecintaan mereka terhadap habaib kata mereka. Betul ada banyak perlu dikoreksi, tapi ahlul bait tetap mereka wajib untuk diihtiramkan. Ahlul bait tetap mereka punya hak untuk dicintai dengan koridor dan batasan-batasan yang masih wajar, gitu ya. Jadi hemat kami, mari hari ini yang berkembang kalau saya perhatikan bukan lagi satu nasab yang dipermasalahkan dan kesini berkembang muncul seakan-akan anti semuanya, gitu ya. Nah, mari kita jangan sampai terjebak pada kebencian yang berlebihan, tapi juga jangan terjebak pada kecintaan yang berlebihan. Sewajarnya dan seperlunya saja, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, Pak, kalau boleh kita jawab, ada pengacara nggak sini ya? Kira-kira Pak, dalam peradilan, di pengadilan nih, tes DNA itu bukti akurat apa bukti pendukung? Bukti utama apa bukti pendukung Pak, tes DNA? Pendukung ya, bukan utama kan? Kira-kira boleh nggak kita meruntuhkan nasab orang yang sudah berjalan ribuan tahun pakai tes DNA? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Dan tes DNA mana yang dianggap original sebagai sampel utama? Kan itu kan? Jadi utuh tadi saya katakan, mari biarkanlah itu, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada naqabah yang khusus menanganinya. Tapi kita hati-hati, isu ini akhir-akhir ini ditunggangi oleh mereka yang anti-Islam. Ditunggangi oleh siapa tadi Pak? Anti-Islam. Tadi pepatah kita katakan, nggak bisa dipegang kepalanya, pegang apa tadi Pak? Pegang ekornya. Ya. Oke, kembali ke tema utama tadi. Mari kita jaga iman kita
supaya syafaat yang tadi kita harapkan tuh hadir. Karena syafaat tidak akan Allah berikan kepada siapa tadi Pak? Kecuali orang-orang yang ahli tauhid. Oke, bismillah. Pembicaraan kita siang hari ini melanjutkan dari ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini dimulai dengan lafzul jalla jalalah. Nama Allah yang begitu agung dengan permulaan ayat Allah. Lalu dilanjutkan la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Siapa Dia tadi Pak? Allah yang dimulai dengan namanya tadi. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha apa qayyum bahasa kita nih ya? Bahasa kita itu tuh tidak butuh dengan apapun, berdiri sendiri. Oke, kita lihat ada banyak nama-nama Allah yang mungkin semua kita hafalkan, Asmaul Husna, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus dan seterusnya. Semua itu nama-nama Allah yang maha mulia. Nah, nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna tadi itu, dalam ayat kursi dia mencantumkan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu bahasa kita Bapak, maha hidup. Nah, kehidupan Allah beda dengan kehidupan kita. Hidupnya Allah karena kuasanya sendiri. Kalau hidupnya kita karena apa Pak? Karena diberi hidup. Ada jatahnya, tanggal sekian lahirnya, tanggal sekian meninggalnya, ada jatah hidupnya. Tapi kehidupan Allah selama-lamanya, tidak berawal, tidak berakhir. Bukan karena pemberian, tapi memang Dia yang maha hidup. Nah, beginilah rambu-rambu yang kita pegang dalam setiap memahami nama dan sifat Allah. Allah maha mendengar. Allah mendengar karena dirinya sendiri. Pendengarannya tidak terbatas berapa desibelnya. Pendengaran Allah tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Dan pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Nah, ini yang bisa kita pegang nanti setiap memahami apa tadi Pak? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begini dah, orang Jakarta bilang Allah itu wow gitu loh. Apa tadi Pak? Wow gitu loh. Namanya, sifatnya, hidupnya, pendengarannya, penglihatannya, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, semua sifat dan nama Allah itu wow, beda dengan makhluknya. Nah, dalam kasus ayat ini maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan sebagai hamba Allah yang ingin menjaga imannya, mari belajar dari nama Allah yang maha berdiri sendiri. Maka Allah sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya. Kalau kita butuh ya Pak ya. Maaf Pak, kita mau minum air putih ini butuh berapa orang Pak? Ini ribuan orang Pak yang menghadirkan air putih ini. Mulai dari mata airnya, produksinya, belum lagi apa? Distributornya, belum lagi pedagangnya, belum untuk sampai ke sini tadi, belum yang produksi nyiapin botolnya. Itu banyak orang yang kita butuhkan untuk hadir air putih ini aja Pak. Kebayang nggak Pak kalau kita makan apa itu pecel itu? Pernah makan pecel Pak? Pecel Madiun misalnya gitu ya, atau gado-gado ya Pak ya. Iya itu berapa orang Pak manusia yang telah berjasa kepada kita untuk menghadirkan makanan itu. Nah, Allah enggak Pak, Allah maha berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Itu dimaksud dengan apa nih? Al-Qayyum. Nah, refleksi dari pelajaran kita siang hari ini, maka siapalah kita kemudian menyombongkan dirinya? Siapalah kita kemudian seakan-akan tidak butuh sama tetangganya? Siapalah kita seakan-akan di kantor dia orang yang tidak butuh sama siapapun? Enggak Pak.
Jangankan kita untuk kehidupan hari-hari kita. Tadi kita katakan minum air putihnya aja butuh banyak orang, Pak. Maka kita sebagai manusia hamba Allah yang butuh banyak orang, jangan pernah kita menyombongkan diri kita, entah itu dalam komplek rumah kita, entah itu dalam kantor kita, entah itu dengan jabatan kita. Maka selalulah kita merendahkan diri kita. Jangan sampai menjadi orang yang semakin sombong dengan kekayaan kita, semakin jumawa dengan pangkat dan jabatan kita. Karena Bapak, itu sifatnya sementara. Nenek moyang kita bilang biarin, tungguin, nanti mati. Emang dia bisa mandi nyiram badannya sendiri? Nggak bisa ya Pak ya. Maka pelajaran dari ini, jangan kita menyombongkan diri kita seakan-akan kita tidak butuh sama orang lain. Bahkan dalam ayat itu yang semua kita hafal, yahsabu annama lahu akhladah. Dia kira hartanya kemarin bisa membuat dia untuk kekal selama-lamanya. Enggak, Pak. Maka untuk itulah Rasulullah di luar dugaan, kalau kita lakukan survei, Pak ya, lakukan survei. Silakan jawab masing-masing, Pak. Dan saya rasa pernah kita bahas di sini. Muslim yang ideal itu menurut Bapak seperti apa sih? Muslim yang cap jempol itu seperti apa, Pak? Mungkin ada yang menjawab, ini Ustadz yang rajin sholat 5 waktu berjamaah. Bagus. Mungkin ada yang jawab, oh Ustadz, orang Muslim jempolan itu adalah orang yang kalau kajiannya paling depan. Ustadz, iya, Muslim yang jempolan itu yang secara atribut pakaiannya Islami banget. Ustadz yang hari-harinya mulutnya zikir, akhi, ukhti, antum, gitu ya Pak ya, syukron, gitu ya. Atau mungkin yang mengatakan Muslim yang paling ideal itu adalah orang yang sudah hafal 30 juz, yang qiyamul lail, yang Senin Kamis puasa Daud, sholat duha. Enggak Pak. Di luar dugaan, sabda Nabi tiap kali membicarakan Muslim yang ideal itu di luar ekspektasi kita. Apa itu Ustaz? Al-muslimu man salimal muslimu, muslim yang sebenarnya ketika dia menjaga orang muslim yang lain, orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi Rasul menitik beratkan apa ini Pak? Jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai menyakiti orang lain. Hadis lain, Rasul menyabdakan Muslim yang ideal. Apa itu? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang bermanfaat buat sekitarnya. Baru itu manusia yang terbaik. Bahkan dalam riwayat lain, mencintai orang lain seperti apa Pak? Mencintai diri sendiri. Iya kan? Dalam riwayat lain, kasihilah yang di bumi, kata Nabi dalam hadis itu artinya, maka yang di langit akan mengasihimu. Riwayat lain Pak, orang yang menghormati tamu tidak menyakiti tetangga. Nah, itu semua sabda Nabi, kalau kita perhatikan, itu kan di luar ekspektasi kita kan? Emang iya Pak, ini kira-kira Bapak sepakat nggak? Punya tetangga sholatnya rajin, bahkan jamaah di masjid saf paling depan. Punya tetangga kalau kajian paling duluan. Secara atribut penampilan pakaiannya cukup islami. Bahkan ngomongnya itu selalu zikir subhanallah, alhamdulillah. Sama tetangga nggak pernah akur. Mau ditagihin iuran Pak RT aja takut, ya kan? Oh, mau di lobi aja satpam aja ngeri. Bahkan ama teman, ama lingkungan nggak pernah akur. Bahkan naasnya lagi pelit minta ampun. Kira-kira apa orang seperti ini? Komentar Bapak apa sih kira-kira? Apa? Kok gitu ya? Betul kan? Dengan kenyataan rajin ke masjid, dengan kenyataan rajin kajian, penampilan cukup islami, ucapannya banyak zikirnya, tapi ama tetangga, ama sekitar senggol bacok gitu loh. Dirasain dikit, pelit minta ampun.
Saya rasa Pak, orang kayak gini, komentar kita apa tadi? Percuma ya. Apalagi Pak, kok gitu ya? Atau mungkin bahasa kita, sayang ya, kok beda ya dengan hari-harinya ya. Semua kita akan menyayangkan muslim tadi sebagaimanapun solehnya, gara-gara muamalatnya nilainya minus Pak. Maka tak heran tadi Rasul menitik beratkan muslim yang baik itu adalah dari sisi perilakunya, lisannya, tangannya dijaga, ama tetangga matamu baik, mencintai orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu Rasul titik beratkan. Seakan-akan boleh dikatakan rajin sholat, rajin ngaji, rajin kajian, penampilan islami itu memang sudah seharusnya. Tapi satu jangan diabaikan, aspek muamalat kehidupan kita dengan sekitar jauh lebih positif lagi. Jangan berat sebelah tadi itu. Maka mari pesan siang hari ini sebagai pesan yang cukup singkat, di samping kita memperhatikan hablum minallah, jangan lupa apa tadi Pak? Hablum minannas. Intinya jangan lupa iman kita jaga, rawat iman kita dari dosa besar, lindungi dari dosa syirik. Jangan sampai nanti kita ketika berharap dapat syafaat Rasul, ternyata syafaat itu tidak berhak untuk kita dapatkan, karena kita kategori orang yang melalaikan iman kita dan tidak menjaga iman kita. Mari sebelum kita tutup, semoga Allah berikan kita iman yang lurus, Allah berikan kita amal yang baik, soleh dunia, soleh akhirat, baik muamalat kita terhadap sesama, baik juga interaksi kita kepada Rabbul Jalla Jalalah. Oke, kami kasih kesempatan, silahkan Pak, ada yang mau nanya? Seperti biasa, syaratnya jangan sulit-sulit ya Pak ya. Silahkan. Ibu-ibu, monggo ibu-ibu, nggak ada ya? Ada, monggo kalau nanya. Iya, monggo silakan. Sulit kayak ini. Ya, makasih. Terkait anjing, dari kecil kita sudah belajar, memang najisnya extraordinary, najis mughalladhah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam melarang menjadikan anjing itu sebagai hewan peliharaan. Dalam artian adalah peliharaan yang dimana kita hidup bersama dia di rumah, jaga rumah, tinggal di teras rumah. Rasul melarang itu. Kecuali dia untuk apa itu? Ternak kambing kan itu kan takut nanti dimaling orang atau diserbu oleh binatang buas, boleh dia. Untuk apa tadi Pak? Jaga ternak gitu ya, jaga kebun gitu. Atau untuk berburu, boleh. Tapi kalau untuk apa tadi? Jaga rumah, jaga teras rumah, atau justru malah hewan piaraan hidup bersama di rumah gitu kan, nah itu dilarang. Dan Islam sangat melarang sekali. Kenapa Ustadz dilarang? Ya Rasul nggak setuju seperti itu. Apa Ustadz hikmahnya? Allahu alam, saya nggak tahu hikmahnya apa. Tapi kalau boleh kita cocokologinya, ya Islam menginginkan kita berada dalam kesucian. Karena anjing ini hukumnya najis. Dan mulutnya ini selalu mangap gitu ya, jilat sana jilat sini. Nah, supaya kita selalu dalam keadaan suci, maka hindari
bukan hindari, dilarang untuk miara hewan itu untuk apa tadi? Piaraan rumah dan sebagainya. Dananya sayang Pak, mending sumbangkan anak yatim, jelas pahalanya Pak. Kan sekali mandi berapa tuh Pak? Bisa ratusan ribu tuh sekali mandi itu ya. Belum makanannya. Dana itu pakai untuk menyumbang anak yatim ya jelas pahalanya. Ya. Itu pertama. Bukan berarti Islam tidak suka binatang, enggak, tapi ditempatkan pada fungsinya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustadz kita lihat di mana itu media sosial kan ada legitimasi seakan-akan bahwa dia bercadar, berjilbab, peluk-peluk anjing gitu ya. Ya, sebenarnya Pak, video itu kan ada banyak kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia tidak mengerti. Tapi kayaknya nggak ngerti, nggak mungkin. Karena dia bercadar aja ngerti hukumnya gitu kan. Yang kedua, kemungkinannya adalah memang ada orang ingin memunculkan sikap tadi itu. Agar supaya Islam itu kesannya dicela. Jadi mereka ada banyak cara untuk menyerang apa tadi Pak? Menyerang umat Islam. Yang ketiga pendapat kami dari video tersebut, terkadang ada beberapa hal yang kita jangan ambil pusing juga ya Pak ya. Karena siapa tahu itu orang bikin konten video hanya untuk meningkatin apa? Engagement, untuk mendapatkan view dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi hemat kami, pendapat kami hal seperti itu jangan diambil pusing dulu. Ada banyak pihak orang bikin video yang berbagai macam niatnya. Nah, untuk kita sebagai muslim yang melihat hal seperti itu, ya udah kembalikan ke pelajarannya. Itu najis dan kita dilarang untuk memeliharanya dalam artian seperti kita merah kucing, gitu ya. Wallahu alam, karena Allah menginginkan kita suci dalam keadaan apapun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu alam. Ada lagi silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, satu lagi tadi saya pertegas lagi Pak ya. Jadi tentang isu kisru tentang nasab tadi itu nggak usah besar-besarkan, dan ini akhir-akhir ini tadi saya katakan sudah ditunggangi oleh orang-orang anti-Islam. Jadi sudah ditunggangi oleh orang-orang anti-Islam. Tapi sayangnya banyak orang belum menyadari itu, ya. Nah, memang betul tadi saya katakan ada banyak perlu dikoreksi sikap masyarakat kita yang berlebihan terhadap habaib katanya. Tapi walaupun begitu, sebagai ahlul bait, mereka berhak untuk diihtiramkan, mereka berhak untuk direspekin dengan fasilitas yang sewajarnya dan semestinya. Karena Rasul dalam hadisnya itu, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kutinggalkan buat kalian dua hal, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dari riwayat Imam Muslim, Rasul nyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan mencintai Ahlul Bait. Ya, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, termasuk juga Imam Tirmizi juga meriwayatkan. Tapi berpegang teguhnya bukan ke Ahlul Baitnya, tapi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnahnya Ahlul Bait. Rasul nyuruh kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, 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 makasih.